Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama aku ya di channel reading pembacaan prediksi secara umum ya, punya pembacaan secara umum, jadi energi ditarik secara acak ya. Oke, di sini kita akan mengambil sebuah judul. Jangan kaget jika kamu ikhlas. Setelah kamu ikhlas, sosok ini akan datang padamu membawa cinta ya. Jadi setelah kamu ikhlas, mengikhlaskan seseorang ya, karena keikhlasan kamu itu akan diberikan sebuah atau sebagai penggantinya itu sosok yang akan datang dengan membawa cinta gitu. Ikhlas, karena kita memang harus belajar berdamai dengan segala sesuatu yang berbau dengan ikhlas. Karena apa? Karena ya itu menjadi ending terbaik buat kita gitu, ke semuanya gitu. Oke, buat sahabat aku yang lagi sakit segera sembuh ya, semoga. Dan untuk yang menempatkan problem hidup segera diberikan jalan keluar, dan untuk yang menunggu jodoh semoga segera dipertemukan dengan jodohnya, amin. Ya, jangan kaget jika kamu ikhlas ya. Sosok ini yang akan datang padamu setelah jika kamu ikhlas ya, jika kamu ikhlas. Jangan kaget jika kamu ikhlas. Setelah kamu ikhlaskan, sosok ini akan datang lagi. Kemudian akan datang orang baru atau orang lama yang sudah kenal tetapi dengan hubungan yang baru, seperti itu ya. Mungkin selama ini kamu menjalin sebuah hubungan dengan seseorang yang notabene tidak ada kepastian apa-apa, yang membuat kamu harus mengikhlaskan. Karena bertahan sakit, melepaskan pun sakit. Tetapi hubungan itu tidak sampai pada kepastian. Untuk apa? Lepas kan, ikhlas kan. Karena hubungan yang tidak ada kepastian itu hanya membuang waktu, membuang tenaga, membuang energi, dan membuang materi paling tidak, seperti itu ya. Karena adanya pengkhianatan. Pengkhianatan itu yang harus kita tahu bukan cuma pengkhianatan cinta yang dia selingkuh gitu, bukan. Kepercayaan. Kita sudah bersama dia bertahun-tahun, minimal 5 tahun lah itu misalkan. Sudah lama sekali 5 tahun ya, kita berharap itu kita sudahnya baik-baik saja, misalkan kamu sama dia baik-baik saja, hubungan ya seperti layaknya orang berpasangan, berpacaran gitu. Tapi saat meminta pernikahan atau meminta ke status yang lebih ya, kok nggak pernah dapat gitu loh ya. Ujung-ujungnya apa? Ternyata ada pengkhianatan yang terjadi di sini. Ada kelelahan yang pasti ya, bukan pengkhianatan tapi lebih kelelahan. Hubungan yang melelahkan, memakan waktu, memakan energi, memakan materi ya kan. Kita sudah ya yakin bahwa nanti suatu saat dia pasti punya tujuan ke hubungan ini, ternyata belum ada dan memang belum ada kepastian sama sekali gitu loh. Kenapa? Alasannya memang ada sih, karena dia sendiri belum bisa memberikan untuk diri sendiri aja belum, untuk menghidupi dia sendiri aja belum mampu gitu loh. Penghasilannya itu belum pantas untuk menjalin sebuah hubungan ke jenjang pernikahan atau kepastian gitu. Ya ada alasannya, cuman salahnya itu kenapa nggak ngomong dari awal kalau hubungan ini tidak ada tujuan, yang membuat endingnya lelah, capek ya kan ya. Endingnya kamu mengambil sebuah keputusan bahwa kamu kekelelahan. Ini bisa dia, bisa kamu yang lelah, terbolak-balik. Bukan mengambil tentang seorang wanita saja atau laki-laki saja di sini ya. Ini buat umum, buat laki-laki, buat perempuan, terserah yang menonton atau tergantung yang menonton siapa. Kalau yang menonton kamu adalah feminim, artinya yang dibicarakan menurut kamu versinya adalah maskulin. Kalau yang menonton maskulin, misalkan kamu yang menonton, berarti yang dibaca ini adalah
feminim orang yang kamu tuju. Intinya seperti itu. Tapi ini bisa terbolak-balik, ini bisa energi dia, ini bisa energi kamu. Letakkan ya. Nggak bisa 100% resonate karena ini adalah prediksi. Hanya sebagai clue saja, gambaran saja untuk sarana antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Yang manfaat diambil ya, yang baik diambil, yang nggak ada manfaat abaikan saja. Ya. Di sini ada godaan, ada keinginan juga. Ini bisa dimaknai ada keinginan untuk merubah segala sesuatu menjadi yang tidak baik menjadi lebih baik. Ya karena kelelahan itu kamu sebetulnya ingin merubah menjadi lebih baik. Kalau bisa dengan dia, tetapi kalau nggak bisa kamu ingin melanjutkan hidup untuk berbuat menjadi lebih baik. Itu kamu ingin melakukan perjalanan selanjutnya menjadi lebih baik seperti itu. Jadi kamu harus mengikhlaskan dia. Kamu harus berani mengambil sebuah keputusan. Hidup ini tidak cuma sebatas cinta atau setia, tetapi harus dibuktikan. Ya, harus ada pembuktian. Kamu ingin berubah, ya ikhlaskan dia. Kamu mencari sebuah kebahagiaan kamu karena berhak bahagia. Ya. Tapi aku nemenin dia sudah 5 tahun, Des. Ibaratnya aku sudah secara materi apapun, bagaimanapun juga kalau berkepanjangan, kalau untuk sesuatu hal yang nggak jelas ujungnya, ya kamu yang ada kehabisan materi, kehabisan waktu, ya kan? Seperti itu, tenaga, energi gitu kan. Nah, kamu di sini harus mempertimbangkan. Ya, karena kamu di sini terlihat udah mulai lelah. Entah dia, entah kamu ya. Ini letakkan energi kamu ya. Di mana energi kamu? Kalau kamu menjadi orang yang bikin dia lelah, ya berarti kamu yang dibaca. Kalau kamu yang kelelahan, berarti kamu yang merasakan orang itu melelahkan. Seperti itu. Ya. Perlu ada pembuktian. Ya. Nah, ini karena hubungan ini memang stuck aja gitu, gak ada pergeseran, gak ada perubahan apapun, membuat lelah, tidak ada tujuan karena dia sendiri alasannya belum mampu untuk menghidupi diri sendiri. Bisa kan begini nih ya, kalau menikah itu otomatis kan tanggung jawab dengan istrinya atau pasangannya. Kalau maskulin juga, walaupun maskulin yang bekerja, tetap aja di sini yang menonton kamu maskulin itu, tetap aja kamu kan membutuhkan sesuatu yang menjadi untuk sebuah hubungan ke jenjangnya lebih baik gitu, ya kan, seperti itu. Kalau yang menonton maskulin, dia alasannya sama karena dia juga belum mampu gitu, ya kan, karena orang menjalin hubungan itu tidak sebatas aku cinta kamu, aku sayang kamu, bukan, tapi untuk berkepanjangan ada tujuan yang harus dicapai, yaitu kesejahteraan, keharmonisan, ya kan. Kalau cuma sebatas aku cinta kamu, ya sudah, nggak usah pakai nikah-nikahan, udah cinta aja gitu. Tapi kalau untuk sebuah hubungan yang serius itu membutuhkan betul-betul membutuhkan apa ya namanya, mental, ya mental, persiapan spiritual, mental dan material. Ya kan, seperti itu yang dibaca di sini, yang terbaca di sini. Oke, sekarang kita lihat. Ada yang awalnya menilai kamu bertopeng, tapi ternyata pada akhirnya tersadar bahwa kamu orangnya beradaptasi dan menyesuaikan diri ke siapa saja. Ya, dia jadi suka banget sama kamu karena sudah berpasangan dengan kamu ya, dan udah tahu buruk atau berprasangka karena ngerasa kayak udah berprasangka buruk kayak gitu loh ya, tapi sekarang menjadi suka banget sama kamu, seperti itu ya. Orang ini kenapa kamu juga harus susah ngelepasin dia mungkin kemarin karena kamu memang cinta sayang gitu, karena dia baik gitu loh. Tapi orang berumah tangga atau menjalin sebuah hubungan yang serius itu kan tidak cuma sekedar baik atau cinta. Kalau menjadi seorang pasangan hidup, misalkan menikah, itu kan semuanya tuh nanti terlihat ya. Masih pacaran terlihat baik, belum tentu nanti kalau sudah jadi pasangan hidup
ya kan, seperti itu. Kamu akan mendapatkan cinta baru yang membuat kamu move on dari masa lalu ya. Move on itu ada waktunya ya. Move on itu ada waktunya gitu. Kapan kamu harus move on, kapan kamu akan move on. Jadi kalau kamu memang akan mengikhlaskan dia, ya nanti seiring waktu akan move on sendiri ya. Dan akan datang orang baru. Karena setelah kamu, jika kaget ya, jangan kaget jika kamu ikhlas. Setelah kamu ikhlas itu ada sosok atau akan ada orang yang datang padamu membawa cinta, yaitu cinta baru ya. Kalau untuk move on itu bisa dirapihkan nanti setelah terhubung dengan yang lain. Nah baru move on ada waktunya ya, tidak serta merta kita memaksakan diri move on, nggak bisa. Itu nanti ada berjalan seiring waktu gitu ya. Kamu akan diberikan kemampuan untuk memutuskan pola-pola negatif baik keluarga, teman, dan atau orang-orang di sekitar kamu, termasuk ini ya, negatif apapun alasannya. Kalau alasannya nggak bisa menghidupi kamu, misalkan kalau kamu yang feminim, dia yang maskulin, karena penghasilannya belum cukup, dibuktikan dulu. Maksudnya ya buktikan, berusaha gitu. Kalau cuma ngomong doang ya sama aja bohong, ya kan? Seperti itu, ya kan? Dan kamu harus berani memutus pola-pola orang-orang kayak gini nih. Yang ada kamu nanti malah cuma dipermainkan aja. Udah makan waktu panjang, kamu kayak orang jagain pasangan orang gitu. Nikahnya nggak sama kamu. Bukan gercep ya, tapi harus tetap realistis. Kamu dinilai di jalan yang benar. Orang-orang yang mencari kebenaran ya, ingin mendekati kamu dan komunikasi dengan kamu. Karena di sini terlihat energi kamu positif. Ya, dan menarik mereka ya. Energi itu bisa menarik. Energi itu bisa ada kayak magnetnya gitu. Ya, apalagi energi positif terutama. Karena bisa menular. Ya. Seperti itu. Beberapa orang masa lalu menyesal sudah menyia-nyiakan kebaikanmu. Mereka juga menyesal dengan perpisahan kalian. Mereka ingin bertemu kamu lagi di masa depan. Menyesal itu adanya di belakang. Kalau di depan itu namanya pendaftaran. Ya, ikhlaskan. Ya, karena cuma sebatas cinta saja tanpa reaksi, nggak ada bukti, nggak ada tindakan, sama aja. Bohong. Jadi ya harus berusaha untuk bisa ikhlas gitu. Ya. Jangan kaget jika kamu ikhlas. Setelah kamu ikhlas, sosok ini akan datang padamu membawa cinta, akan ada yang datang. Selesai, ada penyelesaian di hubungan ini. Kamu harus berani mengambil sebuah tindakan untuk selesai. Sakit des ya, memang sakit ya kan, namanya juga perpisahan, tapi itu ada waktunya, nanti akan bisa menjadi stabil kembali karena tidak ada kecocokan. Queen of Wands, karena tidak ada kecocokan. Menyudahi karena tidak ada kecocokan antara kamu dan dia ya. Kamu maunya seperti ini, dia maunya seperti ini. Kamu inginnya serius, dia banyak alasan, seperti itu ya. Yang pasti kamu harus tahu, kalau kamu berbicara, kamu lagi dengan pasangan kamu, ya belum menikah ya. Terus kamu belum nikah ini, masih pacaran gitu sama pacar kamu. Terus kamu berbicara tentang masa depan, tentang hubungan kalian, kok dia mengalihkan pembicaraan, hati-hati. Kamu perlu waspada. Dia bukan orang yang punya serius untuk kamu. Ya. Karena kamu ada pentakel dan kamu udah terlalu lama menunggu. Jadi hubungan ini memang harus selesai karena kamu sudah tidak ada kecocokan dan kamu selama ini sudah menunggu lama gitu. Dan nanti akan ada sosok yang baru setelah kamu ikhlas. Karena tidak ada kepastian, sudah menunggu lama tetapi tidak ada kepastian. Ya, memang harus diselesaikan saja hubungannya. Seperti itu ya. Hubungannya hanya stuck begitu aja. Begitu aja. Harus ada penyelesaian karena sudah tidak ada kecocokan. Kamu sudah menunggu lama sekali, tetapi hubungan ini tidak ada kepastian. Hubungan ini hanya stuck saja. Tinggalkan. Ya. Cinta nggak bikin kenyang.
Dia cinta nggak sama kamu? Orang yang cinta itu akan memperjuangkan, ya kan? Akan mempercepat, tidak menunda-nunda. Ya, dia santai. Kamu berjuang, dia santai. Gimana coba? Nggak nyesek kayak gitu, ya kan? Nyesek Des, ya iya, berarti mengambil sebuah keputusan. Bertahan sakit, meninggalkan pun sakit, sama-sama sakit. Ya, move on ada waktunya. Susah untuk move on kalau kamu nggak berusaha, ya nggak bisa move on, karena kamu hanya kenalnya dia saja. Kamu hanya terkurung di satu sisi doang. Coba kamu buka hati untuk siapapun. Bukan berarti kamu harus jadi pacar orang banyak gitu kan. Membuka hati dengan pertemanan dengan yang lain, ya lawan jenis, ya sejenis gitu. Jangan cuma sama dia terus. Begitu ada kekurangan, ada permasalahan yang seperti ini kan, jadinya kita takut karena kita nggak ada teman daripada nyari lagi. Gitu kan. Ada repression, sulit amat sih ngomongnya. Ya, ada repression, tentang represi. Ya, repression, ya, represi, ya bahasa Indonesianya ya. Mengacu pada tindakan menekan, menindas atau mengendalikan suatu kelompok atau individu ya. Kalau di hubungan ini kan berarti kamu ngerasa seperti terkendali atau tertekan gitu ya, atau tertindas. Karena apa? Sudah sekian lama menjalin hubungan tapi nggak pernah ada endingnya. Buat apa gitu ya kan? Kekanak-kanaan mungkin ya, hubungan ini mungkin termasuk kekanak-kanaan, udah capek banget gitu loh, tapi nggak pernah ada endingnya. Ternyata endingnya nggak ada kepastian karena alasannya dia belum mampu. Nah kan itu kan, buang-buang waktu percuma. Tapi bisa diambil pembelajaran agar kedepannya nanti kamu menjadi lebih hati-hati kalau mengenal pasang atau lawan jenis gitu. Ada message of guidance atau panduan ya, ada message panduan yang harus disampaikan untuk kamu ya, lebih ke hati-hati mengenal lawan jenis. Jangan karena berkenalan langsung ngerasa cocok terus kamu menjatuhkan perasaanmu ke dia. Jangan terlalu bucin juga, karena bucin bisa menjadi sebuah bumerang buat kamu ya, dimana akan bisa menjadi sebuah alat untuk dia menekan, menindas atau mengendalikan seperti itu ya. Sekarang kita ambil pesannya, ada secrets. Secrets, apa itu secrets ya? Kita akan lihat tentang rahasia. Ada rahasia yang tersembunyi di hubungan ini, jadi kamu tetap harus hati-hati ya. Misalkan apapun alasannya, kalau orang cinta itu akan berusaha dan berjuang, tidak untuk malah mengalihkan pembicaraan seperti itu, atau tidak pakai alasan itulah. Membantu, ada help di sini, ada help ya. Membantu ya. Kamu lebih baik untuk membantu melepaskan dia dari ketidakpastian itu, yaitu tinggalkan saja atau ikhlaskan saja, dan nanti akan datang orang baru yang akan datang padamu. Akan ada cinta baru ya, akan ada cinta baru yang membuat kamu move on dari masalah seperti itu. Di sini kita melihat ada energi Sagittarius, kuat sekali ya, dan di sini juga ada energi Capricorn ya, juga di sini ada energi Aries ya, ada juga di sini energi Libra, ada juga energi Taurus ya. Itu aja ya yang tercurah di tebaran kartu ini, tidak banyak juga sih, cuman ada Sagittarius, kemudian ada Aries ya, kemudian di sini juga ada
Taurus, ada Capricorn, Libra, Sagittarius kuat sekali, Libra kuat sekali. Oke, sahabat semua, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran ya. Jangan pernah terlena dengan kata-kata manis ya. Kita harus tetap waspada, suudon jangan, waspada harus ya. Karena cinta itu punya tujuan, karena hidup ini banyak adalah perjalanan. Tidak cuma stuck di satu orang yang tidak jelas. Tetap optimis ya, tetap optimis. Kocok kartu ambil 2. Oke, kocok kartu ambil 2. Kocok kartu ambil 2 pesannya. Kocok kartu ambil 2. Fokus ya. Ada masa lalu, orang masa lalu. Ya, yang galau. Setelah kamu ikhlas dia galau. Kamu sendiri nanti akan ada orang baru. Karena kamu akan move on setelah ada orang baru ini. Orang masa lalu tidak untuk diingat-ingat. Cukup menjadi kenangan, diambil yang manfaat saja ya. Kenangan yang bermanfaat. Allah mencintai orang baik ya. Allah mencintai orang baik. Sebetulnya Allah tuh punya cinta banyak dengan siapapun, tapi lebih, kayak ada lebihnya. Jangan menuduh sebelum ada bukti, karena dituduh itu sakit. Jangan pernah kamu menuduh ataupun dituduh, karena dituduh itu sakit ya. Dan yang terakhir, dia akan meninggalkan kamu. Ini kamu yang meninggalkan dulu padahal. Tetapi dia memang karena alasan kamu minta untuk lebih ke level statusnya, untuk ke level lebih ke pernikahan mungkin, pertunangan mungkin, dia yang akan meninggalkan duluan. Karena Agonis sudah bilang, kalau kamu berbicara tentang masa depan, tentang hubungan kamu dengan dia, dan dia mengalihkan pembicaraan seolah-olah tidak mau berbicara tentang itu, lepaskan. Ya. Lepaskan, karena dia tidak serius sama kamu, seperti itu ya. Oke, sahabat Agonis, semoga bermanfaat. Tetap jadi orang baik, tetap berjalan di dalam kebenaran, tetap berdoa dan bersyukur dalam segala keadaan, tetap optimis ya. Hidup itu adalah perjalanan, hidup itu adalah sebuah perjuangan, hidup itu adalah pilihan. Oke, semangat terus. Saya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkati. Amin. Bye.